Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi bersama saya di catatan Omdod. Dan hari ini kita akan membahas suatu materi yang memang sebelumnya sempat Bapak share juga dalam bentuk video terkait dengan bentuk pelanggaran. Memang tidak banyak lah gitu ya pemaparannya. Hanya saja kita bisa lihat gini ya. Eh, untuk mengulasnya bahwa konteks daripada bentuk pelanggaran di sini kan otomatis ada suatu aturan yang dilanggar atau eksekusinya itu adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau orang-orang tertentu yang memang tindakannya tersebut bertolak belakang dengan suatu kesepakatan yang sudah ada, sehingga ini terjadi suatu bentuk pelanggaran, baik itu pelanggarannya itu bisa dalam bentuk pidana maupun dalam bentuk perdata gitu. Kalau misalkan dalam bentuk pidana, ya memang konteksnya itu lebih kepada faktornya itu kejahatan gitu ya, mencelakai orang atau misalkan merampas hak-hak orang lain, itu lebih kepada aspeknya itu bisa jadi ke pidana. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu sendiri memang ya, kalau kita kaji tadi terkait dengan tindakan maupun perbuatan yang dianggap tidak baik atau berbenturan dengan aturan hukum yang ada. Nah itu memang sering terjadi di tatanan ruang lingkup masyarakat kita gitu ya, atau misalkan dalam aspek sosial di kehidupan bernegara manapun hampir sama seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita kejar lebih jauh, pelanggaran itu bisa timbul dari mana saja gitu. Pertama, pelanggaran bisa muncul dari aspek keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga berbangsa dan bernegara, yang keempat ada salah satunya itu di sekolah gitu ya, kalau misalkan anak sekolah gitu. Tapi kalau misalkan bukan anak sekolah, berarti ruang lingkup sekolah itu tidak ada gitu. Berarti bisa mencakup kepada ruang lingkup masyarakat lah maksudnya. Nah kalau misalkan dalam ruang lingkup keluarga, ya salah satu bentuk pelanggarannya misalkan di keluarga sudah ada beberapa penerapan norma yang sudah diterapkan gitu, yang sudah dibiasakan dalam ruang lingkup keluarga, seperti melakukan apa tindakan seperti menjaga kebersihan gitu, terus menghormati orang tua gitu ya, menjaga nama baik keluarga. Kalau misalkan salah satu itu dilanggar, ya mungkin itu jadi satu bentuk pelanggaran yang memang terjadi di keluarga gitu, atau misalkan anak durhaka itu bagian daripada pelanggaran juga gitu. Nah terus kalau misalkan di ruang lingkup sekolah, ya udah jelas lah gitu ya, kalau misalkan anak-anak sekolah itu sudah memahami, di sekolah udah pasti itu ada aturan gitu, baik itu untuk melatih kedisiplinan atau misalkan aturan yang sudah dibuatnya itu untuk tujuannya pembelajaran gitu ya. Tapi memang seringkali ada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran, seperti mengenakan baju yang memang tidak sesuai dengan aturan sekolah, atau datang ke sekolah terlambat gitu ya, terus menantang guru gitu ya, berkelahi, terus banyak gitu seperti mencontek gitu ya. Itu salah satu daripada bentuk pelanggaran yang ada di ruang lingkup sekolah. Walaupun misalkan di ruang lingkup masyarakat atau negara, ya banyak lah ya. Kalau misalkan ruang lingkup masyarakat, pasti itu berbenturan dengan norma-norma yang ada gitu, baik norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, bahkan sampai ke norma hukum gitu. Dan itu memang tergantung daripada sanksinya yang berbeda. Untuk dari norma agama udah jelas itu sanksinya itu dari langsung ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan satu sisi bahwa norma agama ini tumbuh dan berkembang daripada aturan yang diterapkan oleh agamanya masing-masing, yang disampaikan oleh kepada utusan-utusannya gitu, atau rasul-rasulnya, sehingga itu menjadi acuan tolak ukur pedoman hidup masyarakat kita. Cenderung ya pasti punya pedoman dalam aspek agama. Dan untuk sanksinya yaitu sudah jelas ya, sanksinya ada istilah itu dosa lah gitu ya, kalau misalkan di agama gitu. Dan kalau misalkan untuk aspek norma yang lainnya seperti kesopanan, kesusilaan,
itu lebih kepada aspeknya itu ya dikucilkan di masyarakat. Itu terkait dengan perbuatan atau tindakan yang memang berhubungan dengan hati nurani, tindakan secara sikap perilaku kita gitu ya, tapi memang cenderung tidak sampai ke ranah pidana. Tapi kalau misalkan untuk norma hukum itu sudah jelas gitu ya, aturannya memang sudah ada dilanggar, sehingga yang memang sanksinya ya bisa sampai ke aspek penjara gitu ya, hukumannya itu sampai ke hukuman lebih berat lagi gitu. Itu biasanya di norma hukum gitu ya, karena aturan daripada norma hukum di sini ya aturan yang bersifat memaksa gitu ya, adanya perintah dan larangan yang bersifat memaksa bagi setiap warga masyarakatnya, dan berkewajiban untuk memang mematuhi aturan itu dengan tujuan agar terciptanya perdamaian, terus keselamatan juga di ruang lingkup tatanan masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan lah antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sehingga dalam aspek daripada bentuk pelanggaran ini, dalam bentuk norma hukum di sini memang diatur dalam pasal 10 KUHP itu terkait dengan suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang dimana hukuman ini terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan ya. Kalau misalkan hukuman pokok atau pidana pokok itu ada penjara dan hukuman mati ya. Itu untuk hukuman pokok gitu. Tapi untuk hukuman tambahan itu banyak ruang lingkupnya gitu ya. Untuk hukuman tambahan seperti penyitaan, terus ada istilahnya tuh kalau misalkan kita melakukan suatu pelanggaran, selain kita di penjara ada juga tuntutan tambahannya itu ya kita harus membayar denda dan sebagainya. Itu terjadi gitu, dan diterapkan di negara kita karena ada salah seorang pakar hukum atau bisa dibilang juga ilmu politik ya di luar negeri, beliau namanya itu Avedice mengutarakan bahwa hukum itu memang harus memiliki 3 ranah atau 3 aturan yang memang bisa diterapkan. Yang pertama ada equality before the law, yang kedua ada supremacy of law, yang ketiga ada human right. Bahwa yang pertama itu ada equality before the law, itu ada aturan hukum yang dijalankan secara sistem dan secara penerapan lebih kepada prosesnya harus benar. Itu equality before the law. Yang kedua ada supremacy of law, itu adanya persamaan hukum gitu. Ada persamaan di mata hukum bahwa tidak ada pembedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Tidak dibedakan dilihat atau diukur dari stratanya atau diukur daripada profesinya, tidak. Semuanya sama aja gitu. Yang ketiga ada human right gitu ya, atau hak asasi manusia. Nah, karena dalam konteks hak asasi manusia juga kan itu lebih kepada hak dasar ya yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan atau diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memiliki hak kodrati gitu ya. Yang dimana hak kodrati di sini ya memang kita memiliki hak untuk tidak dirampas hak kita sama orang lain. Tapi kita juga harus memiliki kewajiban menghargai hak orang lain. Karena banyak ya perampasan hak-hak seorang itu seperti halnya dengan ada kasus pembunuhan ya yang memang dikaitkan dengan pasal di pidana KUHP itu lebih kepada pasal 338 ya, barang siapa dengan sengaja merampas ya nyawa seorang dipidana sampai 15 tahun penjara, 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Di pasal 340 KUHP-nya itu ada hukuman mati kalau misalkan suatu perbuatan merampas nyawa seorang itu direncanakan. Kalau misalkan direncanakan itu lebih berat lagi lah hukumannya. Nah ini untuk tolak ukurnya dalam konteks pidana daripada aturan hukum gitu ya. Sehingga apa sih yang bisa kita lakukan untuk tidak sampai melakukan suatu pelanggaran? Intinya satu hal gitu ya, ketika kita memahami bahwa betapa sangat pentingnya itu
apa konteks keadilan, ya kita tidak boleh sampai mengambil hak orang lain gitu. Tapi kita berkewajiban untuk menghargai hak orang lain. Tapi orang lain pun tidak berkewajiban gitu ya, dan tidak boleh untuk mengambil hak kita gitu. Mereka berkewajiban juga untuk menghargai hak kita gitu. Jadi intinya yaitu kesadaran gitu. Ketika bahwa masyarakat sadar atas hukum itu memang cukup pantas, dan untuk menjaga keamanan gitu ya di beberapa tatanan masyarakat, ya memang ya harus menciptakan kesadaran dulu gitu dalam diri kita gitu. Ya kalau misalkan kita lihat ya di masyarakat atau di negara kita masih banyak kriminalitas yang terjadi, dan itu semuanya ada faktor yang melatar belakangi lah gitu. Ketika orang melakukan suatu tindakan kejahatan, bisa jadi memang seorang tersebut dia melakukan suatu pelanggaran yang memang dia sendiri yang melakukan, ataupun memang misalkan dari tatanan pemerintah atau lembaga kekuasaan itu memang tidak adil. Bisa jadi masyarakat melakukan pemberontakan, sehingga pemberontakan tersebut ya memang melanggar suatu aturan, karena memang ada dasar ketika orang melakukan suatu perbuatan, baik itu ke ranahnya pidana maupun ke ranahnya perdata. Jadi untuk tolak ukur daripada pelanggaran itu yang seperti itu. Orang bisa aman, bisa nyaman, ya tergantung daripada dirinya sendiri gitu. Sebetulnya ya bukan suasana yang membuat kita tidak nyaman, tapi seharusnya kita yang harus membuat nyaman suasana di tempat kita diam gitu. Karena itu kunci daripada agar faktor pelanggaran itu sendiri tidak terjadi di dalam lingkup masyarakat kita. Paling untuk konteks pelanggaran, untuk bentuk pelanggaran seperti itu ya, nanti kita lanjut kembali dengan materi dan beberapa bahan untuk kajian kasus berikutnya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.